selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank CIMB Niaga. Saat ini kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi, Pak Adrian. Selamat pagi. Ya, kita lihat ini tren pergerakan rupiah kita terus naik ya, bahkan rupiah kita ini sempat menjadi mata uang yang penguatannya paling signifikan di tengah wabah dan beberapa sentimen lainnya. Dan kalau Anda melihat ini faktornya apa saja nih rupiah bisa menguat, Pak Adrian? Mungkin beberapa faktor adalah memang pasarnya itu tidak begitu ramai ya, sudah lama nggak begitu ramai, cukup sepi. Nggak banyak pergerakan. Lalu kemudian pemain terbesar itu adalah ya bank sentral. Mungkin hanya satu atau dua isu yang muncul di market. Yang pertama adalah pembayaran dividen yang biasanya pada bulan April. Yang kedua mungkin harga minyak yang selama 1 minggu kemarin itu masih turun terus, tapi mungkin mulai hari ini itu kondisinya berbeda karena harga minyak sudah di kisaran 0. Ya, prediksi Anda penguatan rupiah ini bisa berlangsung berapa lama di tengah beberapa sentimen-sentimen negatif kita? Mungkin pada hari ini rupiah ada potensi berbalik arah. Oke. Saya rasa trading range-nya mungkin akan cukup lebar di kisaran 15.500 sampai 15.700. Karena paling tidak 3 faktor. Yang pertama adalah dengan jatuhnya harga minyak sudah mencapai harga 0 ya, bahkan sudah ada yang negatif pertama kali dalam sejarah. Ini akan menyebabkan pergerakan liar di major currency. Hari ini pagi ini misalnya ada beberapa regional currency sudah melemah. Saya lihat misalnya US dollar sudah kembali menembus angka 100 sekian, dan yuan, Chinese yuan itu sudah melemah kembali ke level 7,09. Ini adalah konfigurasi yang bisa menyebabkan rupiah merosot. Kemudian kalau kita lihat juga di pasar NDF, saya kira pasar NDF mungkin antara 1 bulan dengan 3 bulan kontrak itu bisa berkisar antara 15.700 sampai hampir 16.000. Sehingga saya rasa rupiah mungkin akan bergerak melemah hari ini. Oke, kalau misalnya hari ini Anda prediksi akan berbalik arah harga rupiah kita, nilai rupiah kita. Tapi secara fundamental kita, Anda melihatnya seperti apa? Apakah cukup kuat untuk bisa menahan tekanan terhadap rupiah? Fundamental itu secara umum di semua currencies ya, bukan hanya Indonesia, rasanya sih relatif ya, nggak begitu kuat saya rasa sih. Oke. Halo? Iya, artinya memang secara fundamental ini kita secara global masih akan goyang gitu ya Pak Adrian? Ya, memang secara global memang dinamikanya makin lebih fluid. Kemungkinan goyang itu besar. Secara rupiah itu memang ada dukungan sedikit, karena kalau Mbak ingat itu kira-kira 1 minggu yang lalu kan kita berhasil menerbitkan 4,2 billion US dollar bonds di luar negeri, dan itu dipakai untuk menambal defisit. Yang kalau misalnya itu dikonversi ke dalam rupiah, itu akan menyebabkan rupiah itu kan menguat. Tapi ini kan bisa di-offset oleh pergerakan di major currencies yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi saya rasa kenapa saya menyampaikan range tradingnya bisa antara 15.500 sampai 15.700, itu merefleksikan lebih kepada uncertainty yang makin besar mulai hari ini, dipicu oleh harga minyak yang jatuh. Ya, tapi ada beberapa hal nih seperti rencana Bank Indonesia yang menyepakati kerjasama repo line dengan Bank Sentral Amerika Serikat. Ini berpengaruh nggak kepada pasar uang kita? Oh iya, ini kan second line of defense, sebagai bagian dari balance of payment support. Tetapi
kita juga jangan lupa kalau misalnya kita tidak mungkin menguat sendirian, sementara negara lain itu melemah. Karena parity dari mata uang itu kan ada ya, cross currency parity-nya itu ada. Jadi kita tidak mungkin memaksakan diri untuk menguat sampai bahkan 15.000, padahal negara-negara lain mata uangnya melemah, precisely karena faktor yang sama di belakangnya. Jadi ini membuat situasi kita akan memburuk sebetulnya kalau misalnya kita paksakan. Oke. Dengan banyak hal-hal negatif yang bisa mempengaruhi begitu ya pasar uang kita, Pak Adrian, apakah Anda memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi kita pada tahun ini bisa anjlok, Pak? Kemarin saya baru rilis report, ada 4 asumsi mendasar yang saya pakai sebagai dasar proyeksi. Yang pertama adalah pembatasan sosial berskala besar itu maksimum 8 minggu, lalu kemudian harga minyak itu di rata $40 per barrel Brent ya, lalu kemudian kita berhasil mencapai target defisit 4,5%, lalu kemudian aktivitas hanya jatuh setengah dari dibandingkan dengan Desember 2019. Dan dengan 4 asumsi itu saya melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 itu hanya 1,8%. Dengan inflasi rata tahun 2020 di 2,7%, dengan current account deficit 1,6% dan fiscal deficit 4,5%. Rupiah bila melihat pada kondisi itu akan berada di rata 15.625 di sepanjang 2020, karena rupiah itu cukup kuat di kuartal pertama, melemah di kuartal 2 dan ketiga, dan bergerak stabil di kuartal keempat. Nah, itu asumsinya mungkin perlu dicermati karena dengan adanya indikasi bahwa pandemi ini mungkin akan mencapai peaknya di Indonesia pada bulan Mei dan berakhir di Juni. Lalu kemudian harga minyak itu sudah negatif, sudah 2 asumsi sebetulnya yang tidak terpenuhi. Jadi mungkin estimasi 1,8% itu juga bisa jadi kelihatan optimis. Nah, pertumbuhan ekonomi seperti ini kan adalah bagian dari fundamental dari currency ya, karena itu menggambarkan productivity dari sebuah perekonomian. Jadi kalau misalnya melihat dari 1,8%, mestinya sih rupiah itu akan bergerak di kisaran 16.000 sampai 16.500 sampai dengan 6 bulan ke depan. Oke, artinya memang rupiah masih akan melemah ya dalam beberapa waktu ke depan ini. Terima kasih Pak Adrian untuk informasinya. Adrian Panggabean, Chief Economist CIMB Niaga.